Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi terkait dengan anuitas ya. Jadi sedikit mereview pertemuan kemarin ini kita sudah membahas mengenai penghitungan present value atau nilai saham ini dari anuitas awal dan anuitas akhir. Kita pun juga sudah membahas beberapa contohnya kan ya. Nah berikutnya ini kalau kita bisa menghitung present value, otomatis kita pasti juga bisa menghitung future value gitu kan ya. Nah, dalam slide ini, slide yang pertama ini, kita bisa perhatikan ini adalah penghitungan future value untuk annuity due atau anuitas awal dan annuity immediate atau anuitas akhir. Perhatikan ini ya di bagian notasinya. Jadi notasinya ini adalah S. S double dot angle N ini menunjukkan future value atau nilai masa yang akan datang dari anuitas awal, sedangkan untuk S angle N ini menunjukkan future value untuk anuitas akhir atau annuity immediate. Oke, kita perhatikan satu persatu ya. Kalau kemarin di bagian annuity due udah pernah saya bahas ini cash flow-nya seperti ini ya. Kalau dia memiliki N kali pembayaran, maka untuk annuity due pembayaran pertama itu dilakukan di waktu ke 0 dan paling akhir itu adalah di N-1. Berhubung kita menghitung future value, ini artinya adalah kita membawa seluruh cash flow ke akhir tahun ke N. Jadi standpoint kita itu adalah di akhir tahun ke N. Ini pun nanti juga sama ya untuk annuity immediate itu di akhir tahun ke N. Nah, jadi ini kalau kita bawa ke akhir tahun ke N, yang pertama terlebih dahulu ya. Jadi kalau di waktu ke 0 ini nilai 1 di waktu ke 0 ketika kita future value kan di waktu ke N dia menjadi 1 plus I pangkat N. Terus untuk ini nilai 1 di akhir tahun pertama, di akhir tahun ke N dia menjadi 1 plus I pangkat N-1. Dan yang paling akhir, ini kan paling akhir ya ini suku terakhir. Suku terakhirnya ini cuma satu langkah yaitu 1 plus I. Sehingga ini totalnya ada N suku. Kalau kita perhatikan suku pertamanya itu adalah 1 plus I pangkat N. Dan suku terakhirnya itu adalah 1 plus I. Ini kalau kita hitung nih dengan menggunakan formula direct geometry. Ini kita peroleh seperti ini. Perhatikan ya bahwasanya ini rasionya itu turun gitu kan ya. Rasionya adalah sebesar 1 plus I pangkat min 1 seperti ini kan ya. Oke, tinggal kita masukkan formula direct geometry. Kita dapatkan formulanya adalah 1 plus I pangkat N minus 1 dibagi D. Lagi-lagi untuk annuity due, future value-nya pembaginya adalah D. Berikutnya untuk annuity immediate atau anuitas akhir, perhatikan bahwasanya pembayaran pertama untuk anuitas akhir itu adalah di akhir tahun pertama. Dan pembayaran terakhirnya adalah di bagian ini kan ya, di akhir tahun ke N. Jadi ini pembayaran pertamanya itu kalau kita future value kan nilainya adalah 1 plus I pangkat N-1. Jadi lihat di sini, ini suku pertamanya adalah 1 plus I pangkat N-1. Dan suku terakhirnya itu adalah 1 di sini. Jadi perhatikan ya suku pertama sama suku terakhirnya. Ini perbedaan utamanya antara anuitas awal sama anuitas akhir. Nah, selepas kita gunakan formula direct geometrik, terus kita sederhanakan, kita peroleh S angle N nilainya sama dengan 1 plus I pangkat N minus 1 dibagi dengan I. Jadi ini untuk yang due, ini untuk yang immediate. Jadi perhatikan bagian atasnya atau pembilangnya itu sama persis, yaitu 1 plus I pangkat N-1, cuman yang membedakan adalah di bagian penyebutnya. Yang satunya pakai D, yang ini pakai I. Nah ini kita perhatikan contoh soal, contoh 3.4. Scott ini memiliki uang $10.000. Jadi di awal waktu atau di tahun ke-0 dia punya $10.000 yang diinvestasikan di mutual fund. Nah, mutual fund ini nanti akan memberikan bunga sebesar 8% per tahunnya. Jadi kalau misalkan katakanlah Scott sekarang ini di tahun ke-0 gini kan ya, dia invest $10.000, maka di akhir tahun pertama ini Scott akan mendapatkan 10.000 ditambah dengan 800. Jadi catat ya 800 ini merupakan bagian bunganya yaitu 8%. Nah, ternyata bunga di masing-masing tahun ini sama Scott ini diinvestasikan kembali. Jadi ini diinvestasikan kembali. Jadi setiap Scott mendapatkan bunga itu sama Scott diinvestasikan kembali nih. Jadi bunga itu diambil dari bank, diinvestasikan sama dia di rekening banknya yang membayarkan bunga sebesar 4% per tahun. Jadi ini diambil bunganya yang 800 ini diambil semuanya, terus ditaruh di bank yang ngasih bunga sebesar 4% per tahun.
Pertanyaannya, di akhir tahun ke-10 berapa sih uangnya spot? Nah, di tahun ke-0 kan 10.000 nih. Terus kalau dengan keterangan seperti ini, kira-kira di akhir tahun ke-10 secara total berapa uangnya spot, gitu kan? Yang berikutnya yang B, kalau misalkan nih, misalkan kedua-duanya punya I-nya 5%, ini artinya berarti nanti Scott nabung 10.000 gitu kan ya, di waktu ke-0 10.000. Terus ini menghasilkan 10.000 ditambah 500, karena 5% kan ya, ini 500. Nah, 500-nya ini nanti diinvestkan kembali di bank yang menghasilkan I 5%. Kayak gitu. Itu artinya poin B. Oke, kita lihat pembahasannya ya di halaman berikutnya untuk yang poin A dulu. Ini maksudnya seperti ini. Di bagian mutual fund, perhatikan dia mendapatkan bunga sebesar 8% per tahun ya bunganya ya, 8% per tahun. Jadi kita lihat bunga ini selalu diinvestasikan, jadi dia nggak nyimpen bunganya sama sekali. Seluruh bunganya diinvestasikan ke rekening bank. Kita perhatikan yang pertama dulu. Di tahun ke-0 dia invest 10.000. Oke. Di tahun pertama dia punya 10.000 plus 800. Nah, angka 800 ini bunganya ya, bunga dari 8% ini. 800 ini diinvestasikan ke bank nih, makanya saya tuliskan di sini. Jadi 800. Kalau 800-nya udah saya tarik, otomatis uangnya Scott ini pasti tetap 10.000 kan ya di akhir tahun pertama. Nah, 10.000 ini diinvestasikan lagi di tahun berikutnya gitu kan ya. Karena uangnya cuma 10.000, kalau kita investasikan lagi, dia dapatnya 10.000 ditambah 800 lagi gitu kan ya. Nah, 800 lagi yang bunganya ini lagi-lagi sama si Scott ini diinvestasikan ke rekening bank. Tahun ketiga pun juga sama ya. Jadi di tahun kedua ini karena 800-nya udah ditarik, uangnya masih tetap nih 10.000. 10.000 terus diinvestasikan lagi di tahun ketiga, dapat 10.800, 800-nya ditarik lagi taruh ke bank. Sampai begitu seterusnya sampai akhir tahun ke-10 nih. Dengan demikian, kalau di mutual fund karena 800-nya ini bunganya seluruh bunganya ini ditarik semuanya sama si Scott, maka di mutual fund ini uang Scott di akhir tahun masih tetap sama, yaitu 10.000 karena seluruh bunganya sudah ditarik semuanya sama si Scott. Nah, sekarang kita perhatikan nih yang di bagian rekening banknya. Karena 800-nya ini sudah ditarik semuanya sama si Scott, otomatis ini ada total 10 kali pembayaran, masing-masing besarnya 800. Jadi catat ya, ini totalnya ada 10 kali pembayaran, 10 kali payment, masing-masing 800. Dan dia di bank ini memberikan suku bunganya itu I-nya 4%. Nah, kalau kita menghitung ke tahun ke-10, ini artinya kan kita menghitung future value kan ya. Perhatikan berarti ini sama dengan kita menghitung future value dari anuitas akhir, di mana masing-masing besarnya 800 dan jangka waktunya adalah 10 tahun. Sehingga kita punya future value-nya, ini besar pembayarannya 800, ini kita future value-kan selama 10 tahun, jadi S10, 4% ini adalah menunjukkan bunga yang kita gunakan, yaitu bunga banknya 4%. Sehingga kalau kita total future value-nya pakai formula anuitas akhir tadi, nilainya adalah 9.604,885. Pertanyaannya adalah berapakah uang Scott? Nah, uang Scott ini kan terdiri dari uangnya yang di mutual fund. Ini yang pertama di mutual fund. Yang kedua adalah rekening bank, gitu kan ya. Kan tadi di mutual fund 10.000, di rekening bank 9604, sekian, maka ini adalah totalnya, tinggal dijumlahkan aja. Di atas tahun ke-10 Scott uangnya adalah 19.604,885. Nah, ini beberapa formula yang penting yang saya harapkan Anda bisa hafal ini. Ini semua udah kita bahas di bagian sebelumnya terkait dengan present value dan future value untuk annuity do, yang sebelah kiri do, yang sebelah kanan ini adalah immediate. Nah, ini adalah beberapa formula yang menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang terpenting yang pertama itu ini ya, hubungan antara AN sama SN. Jadi di sini bisa kita lihat untuk S double dot angle N itu adalah 1 plus I pangkat N kali A